Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi di pelajaran informatika kelas 7. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Sebelum dimulai, silakan absen dulu di e-learning dengan cara klik icon absensi di HP atau klik konfirmasi kehadiran jika kamu pakai web PC. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa secara umum perangkat komputer terbagi menjadi tiga, yakni hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras, software atau disebut dengan perangkat lunak, dan brainware, yaitu pengguna komputer atau orang yang memfungsikan hardware dan software. Pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud dengan perangkat keras adalah perangkat yang dapat dilihat secara nyata dan dipegang secara langsung. Secara kasat mata, pada komputer kita akan menemui beberapa komponen. Yang pertama adalah monitor, keyboard, CPU, mouse, dan printer. Monitor pada komputer merupakan alat output yang berfungsi untuk menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh CPU. Teknologi monitor berkembang mengikuti tren teknologi. Berawal dari monitor tabung, yakni monitor yang memanfaatkan teknologi cathode ray tube atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinar katoda. Kemudian berkembang menggunakan teknologi LCD, liquid crystal display, yang memanfaatkan semacam kristal cair yang bisa berpendar. Monitor LCD lebih digemari pada masanya karena radiasi yang rendah, hemat energi, dan bentuk yang menarik. Kekinian, teknologi monitor komputer yang paling sering digunakan adalah LED atau Light Emitting Diode. Karena secara visual dan warna, monitor LED lebih banyak dan rapat. Selain itu, lebih hemat daya sampai dengan 70%. Dan masih banyak teknologi monitor yang lainnya. Keyboard pada komputer merupakan alat input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Jenis keyboard yang paling umum digunakan yang pertama adalah keyboard QWERTY. Penamaan keyboard QWERTY didasarkan pada 6 huruf berurutan pada baris kedua dari keyboard alfanumerik tersebut. Tata letak QWERTY ditemukan pada 1878 yang kemudian dijadikan standar pada mesin ketik komersial pada tahun 1905. Yang kedua adalah keyboard Dvorak, ditemukan pada tahun 1932. Pada keyboard ini tangan kanan akan lebih aktif daripada tangan kiri. Susunan keyboard ini dirancang 70% supaya tangan menekan home row, jadi dapat mengurangi kelelahan pada pengetikan. Keyboard alfabetik. Pada keyboard ini, tombol disusun sama persis dengan keyboard QWERTY dan Dvorak, akan tapi urutannya berdasarkan huruf alfabet. Keyboard ini jarang digunakan karena memperlambat pengetikan, dan masih banyak keyboard-keyboard yang lainnya. Mouse atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tetikus. Mouse merupakan alat input komputer berupa gerakan, tekanan, dan penggulungan. Fungsi mouse antara lain untuk mengeksekusi suatu program. Pada umumnya, suatu program dapat dibuka dan dijalankan dengan melakukan double click atau klik 2 kali. Fungsi yang kedua adalah memilih objek, dari memilih folder, file, bahkan kata-kata dalam program penulisan seperti Word dengan melakukan single click. Yang ketiga adalah untuk memindahkan atau proses drag and drop. Mouse dapat memudahkan kita dalam melakukan pemindahan atau move, penggandaan atau copy, bahkan sampai cut atau potong. Fungsi berikutnya adalah untuk mendapatkan informasi melalui hover mouse. Hover mouse adalah keadaan ketika pointer berada pada menu, file, atau folder tertentu. Pada posisi ini kita dapat melihat informasi yang ditampilkan. Jenis-jenis mouse yang paling umum, yang pertama adalah mechanical mouse. Pada tipe ini terdapat semacam bola di dalam mouse.
bagian bawah yang dapat bergerak ke segala arah. Ketika bola bergerak, maka sensor yang ada di dalam mouse akan mendeteksi gerakan tersebut dan menampilkan arah yang sama pada monitor. Mouse jenis ini sudah jarang ditemukan. Yang kedua adalah optomechanical mouse. Mouse jenis ini secara prinsip sama dengan mouse mechanical, masih terdapat bola di dalamnya. Namun, juga terdapat sinar yang merepresentasikan posisi koordinat pointer. Berikutnya adalah mouse yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu optical mouse. Mouse jenis ini tidak mendukung sistem mekanik sama sekali, yang digantikan dengan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse, yang membuat kinerjanya lebih akurat daripada tipe-tipe sebelumnya. Printer merupakan alat output komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil kerja secara fisik, baik berupa tulisan, gambar, maupun grafik pada bidang kertas atau sejenisnya. Ada beberapa pilihan jenis printer. Yang pertama, dot matrix. Cara kerja printer jenis ini dengan menekan jarum pada pita di atas media cetak, sehingga mencetak karakter tertentu pada media tersebut. Berikutnya adalah inkjet. Cara kerja printer jenis ini adalah dengan menyemprotkan tinta sesuai perintah komputer, sehingga dapat mengkombinasikan warna karakter yang sesuai. Laserjet. Printer jenis ini memanfaatkan laser sebagai media utamanya. Cara kerjanya, yakni laser disinarkan pada sejenis drum untuk membuat pola karakter. Kemudian drum berputar melalui tuner. Pada bagian drum yang beraliran listrik akan mengambil tinta bubuk untuk kemudian dipindahkan pada media cetak dengan bantuan tekanan dan panas. Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU merupakan organ yang paling penting pada komputer. Pada CPU, semua kerja dari sebuah komputer dimulai, mulai input, proses, sampai dengan output. Fungsi CPU adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika boolean yang terdapat pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui perangkat keras lainnya. Di dalam CPU terdapat power supply. Power supply atau biasa disebut dengan PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik pada komponen-komponen yang ada di dalam CPU agar dapat bekerja, terutama prosesor. Prosesor berbentuk sebuah chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Prosesor berfungsi mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem pada komputer. Kinerja dari sebuah komputer ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam dalam sebuah komputer. Random Access Memory atau RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Setiap aplikasi dalam komputer akan langsung berjalan menggunakan RAM. Berikutnya adalah VGA card atau umum disebut dengan graphic card. Berfungsi untuk menerjemahkan proses yang berlangsung dalam komputer menjadi tampilan pada layar display. Hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data. Selain data, fungsi utama hard disk adalah media untuk menyimpan instalasi sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Hard disk umumnya berbentuk piringan yang kekinian dikembangkan dengan ditanamkan sebuah chip atau yang dikenal dengan solid state drive atau SSD. Motherboard atau sering disebut dengan mainboard. Alat ini berfungsi sebagai penghubung antar komponen yang ada dalam CPU yang menopang dan menyatukannya menjadi satu kesatuan. Cooling fan. Alat ini berupa kipas yang berfungsi untuk menjaga suhu di dalam CPU. Casing CPU yaitu sebuah kotak yang biasanya berbahan aluminium yang berfungsi sebagai tempat untuk merangkai keseluruhan alat CPU. Sekian penjelasan singkat tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Selanjutnya silakan akses tugas KITIKA pada e-learning dan kerjakan sesuai petunjuk. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.